Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui tugas video dari Ibu Hesti Setiorini SAKT MAK dengan judul Konsolidasi dengan Akuisisi Melebihi Nilai Tercatat Ekuitas. Sebelumnya, saya sendiri Anggun Lestari bersama dengan dua rekan saya, yaitu ada Warti Asi dan Debbie. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Perlu teman-teman ketahui, konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas adalah proses di mana suatu perusahaan atau pengakuisisi membeli perusahaan lain atau target dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai buku ekuitas perusahaan target. Hal ini biasanya mencerminkan nilai tambah yang diharapkan dan percaya bahwa perusahaan target memiliki nilai lebih tinggi karena berbagai alasan seperti yang pertama itu ada sinergi. Ekspektasi bahwa penggabungan kedua perusahaan akan menghasilkan efisiensi dan penghematan biaya. Yang kedua yaitu ada aset tidak berwujud atau nilai dari merek, hak paten atau hubungan pelanggan yang tidak tercermin dalam nilai buku. Dan yang ketiga yaitu ada potensi pertumbuhan, keyakinan bahwa perusahaan target memiliki prospek pertumbuhan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang pertama, ada prosedur konsolidasi. Pada perusahaan pengakuisisi atau investor, biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi terlebih dahulu. Nah, dari hasil uji kelayakan tersebut, kita dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau malah lebih rendah dari nilai bukunya. Adapun faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain yaitu seperti prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Selanjutnya ada kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penyaji yang pertama. Di sini saya Debbie sebagai penyaji yang kedua, yaitu akan menjelaskan tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai yang tercatat. Maksudnya yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas melibatkan proses pengumpulan data keuangan dari dua atau lebih entitas menjadi satu unit keuangan tunggal. Namun, beberapa karakteristik unik ketika nilai investasi melebihi nilai buku entitas yang diakuisisi. Selanjutnya, dalam rangka ini, konsolidasi merubah nilai ini diproses dengan hati-hati untuk memastikan akurasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya yaitu B, diferensial berdasarkan PSAK 22, kombinasi bisnis. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau di liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasi melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Yaitu selanjutnya aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Maksudnya yaitu jika aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih,
istilah yang digunakan dalam akuntansi keuangan untuk menggambarkan aset liabilitas yang telah diterima atau ditanggung oleh perusahaan pengakuisisi dalam proses akuisisi. Proses identifikasi ini dan klasifikasi aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih sangat penting untuk memastikan akurasi laporan keuangan konsolidasi setelah proses akuisisi. Selanjutnya yaitu goodwill. PSAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari satu imbalan yang dialihkan, 2 jumlah kepentingan non pengendalian, 3 nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Goodwill tidak dapat diamortisasikan tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset dan tidak dapat diamortisasi. Selanjutnya yaitu B, pembelian dengan diskonto. Pembelian dengan diskonto yaitu di mana nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset yang dimiliki, seluruh aset neto yang dimiliki invest. Pembelian dengan diskon dapat terjadi karena misalnya dalam kondisi yang dilakukan dengan terpaksa ataupun terdesak.